Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rizka Lutfiani dengan NIM 11112400152. Di sini saya akan mengerjakan tugas hukum pemerintahan daerah di pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu Bapak Eki Furkon, SHMH. Definisi menurut Jimmy Muhammad Ibrahim, segala kegiatan terorganisir yang dipadukan oleh pemerintah dengan bersumber pada kedaulatan negara yang meliputi yurisdiksi teritorial, yurisdiksi personal demi tercapainya tujuan daripada negara. Definisi ini diambil oleh saya dari sumbernya buku Hukum Pemerintahan Daerah karya Dr. Azmi Fendri, SHMKN. Tujuan dari Hukum Pemerintahan Daerah ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Gubernur memiliki peran ganda yang sangat strategis sebagai kepala daerah otonom atau provinsi. Jadi gubernur ini memimpin daerah yaitu provinsi dan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi tersebut. DPRD provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sekretariat daerah atau Setda dipimpin oleh sekretaris daerah atau Sekda, bertugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap sengketa daerah. Lalu dilanjut oleh Sekretariat DPRD menyediakan pelayanan administrasi dan fungsional kepada anggota DPRD. Lalu ada inspektorat unsur pengawas internal pemerintah provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Dinas daerah itu sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan. Lalu ada badan daerah, yaitu unsur penunjang urusan pemerintahan. Contohnya seperti Badan Perencana Pembangunan Daerah atau Bapeda, dan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Bupati atau wali kota adalah kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota. Jadi bupati ini memimpin kabupaten, kalau wali kota itu memimpin kota medianya. DPRD kabupaten atau kota itu sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai mitra sejajar pemerintah daerah tersebut. DPRD ini memiliki fungsi legislasi seperti membuat peraturan daerah. Lalu ada sekretariat daerah atau Setda, ini adalah unsur staf yang membantu bupati atau wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif. Lalu ada sekretariat DPRD, memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada inspektorat pengawasan internal yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah. Lanjut kepada struktur perangkat daerah. Nah, struktur perangkat daerah ini itu sebagai unsur pelaksana untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dari bupati atau wali kota. Dinas daerah seperti yang dimaksud struktur perangkat daerah ini ada yang namanya dinas daerah. Ini sebagai unsur pelaksana yang menangani urusan pemerintahan tertentu, misalnya seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan. Lalu ada badan daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang bersifat teknis koordinatif, misalnya seperti Bapeda untuk perencanaan dan BPKAD untuk keuangan. Lalu perangkat daerah selanjutnya ada kecamatan dipimpin oleh camat. Ini adalah perangkat daerah yang memiliki wilayah kerja tertentu untuk mengordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Jadi lebih kecil lagi. Kelurahan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu camat dalam pelayanan masyarakat. Urusan yang dikelola pemerintahan daerah. Yang pertama itu ada pendidikan.
Seperti pengelolaan SMA atau SMK itu oleh provinsi. Lalu PAUD, SD dan SMP itu akan dikelola oleh kabupaten atau kota. Lalu urusan yang kedua itu kesehatan. Kesehatan, pengoperasian RSUD dan puskesmas, mencegahnya penyakit menular, serta pelayanan kesehatan gratis melalui program daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi untuk pelayanan masyarakat. Yang pertama, pembentukan peraturan daerah atau perda. Tujuannya menyesuaikan aturan dengan kebutuhan spesifik wilayah. Jadi di setiap wilayah itu peraturan daerah perdanya itu berbeda, disesuaikan kembali dengan kebutuhan wilayah tersebut. Dan yang kedua ada pengelolaan keuangan mandiri atau APBD. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran belanja dan pendapatan acara mandiri, seperti pendapatan asli daerahnya itu yang bisa dikelola oleh daerahnya seperti pajak restoran, hotel, dan parkir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.